daftar, seyogyanya pihak ketiga ataupun yang mendapat surat perintah kerja menghimbau bagi para customer untuk melunasi ataupun secara administrasi membahas di kantor. Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya, sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi ataupun skill tentang hukum, sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Nah, ini menjadi evaluasi, menjadi PR bagi kita semua, termasuk warga masyarakat. Apabila kendaraan diberhentikan secara paksa, bisa melaporkan kepada 110 layanan kepolisian. Ya. Izin Pak Kabit, saya update dari Kumparan. Tapi kalau secara kronologis pada sore hari itu bagaimana sih Pak Kabit? Maksudnya kan itu ada 2 Matel dikeroyok 6 oknum. Itu gimana ceritanya? Apakah Matel itu sedang menarik motor orang lalu dibela oleh para Yanma ini? Atau motor salah satu dari 6 orang tersangka ini yang malah sedang nunggak dan akhirnya ditarik oleh Matel itu? Gimana Ya, ceritanya tuh Pak Kabit? secara garis besar, satu unit kendaraan dari tersangka AM ini diberhentikan oleh pihak Mata Elang, sehingga pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut, pihak anggota Polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut, sehingga terjadi cekcok dan terjadilah penganiayaan, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini fakta yang di tapi mengingat ini masih 1 kali 24 jam penetapan tersangka tadi malam yang kita rilis, ini masih terus dilakukan pendalaman dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kita tunggu, pasti kami akan mengupdate dan secara transparan terhadap peristiwa Kalibata. Lain. Ya, ini masih kami dalami. Kita berempati ya dengan peristiwa itu, tetapi ini menjadi suatu PR bagi kita semua, khususnya kami yang di Polda Metro Jaya, untuk bisa menertibkan, menata, berkomunikasi, koordinasi dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini leasing, terkait tentang SOP penarikan ataupun memberikan peringatan warning kepada customer yang melakukan penunggakan. Ini menjadi PR kita bersama. Izin Pak Kabit singkat aja. Perihal anggota yang ditarik ini, itu nilai utang itu masih ada ninggalin berapa sih kira-kira? Itu aja. Oke, untuk nominal pasti masih kami lakukan pendalaman ya, karena tadi kami sampaikan, kami ulangi kembali, Polda Metro Jaya bekerja secara cepat, dalam waktu 1 kali 24 jam sudah bisa mengamankan dan menetapkan tersangka. Tetapi ini juga harus dilakukan pendalaman yang sahih terhadap peran masing-masing orang tersebut. Tadi sampaikan kendaraan tersebut pembiayaan atas nama siapa, berapa lama kredit dan tunggakan, ini masih kami lakukan pendalaman. Nanti akan kami update. Terakhir. Sendiri itu sudah ditangkap apa belum? Terus kemudian yang anggota lainnya itu tuh dia ditelepon atau gimana sih Pak? Kok bisa datang gitu? Oke, terkait tentang pengerusakan, pembakaran terhadap korban-korban baik itu warung, tenda, ada kemarin disampaikan 9 sepeda motor dan 1 unit mobil. Kita masih mencoba menunggu karena memang ada rasa trauma dari warga sekitar, termasuk rumah yang kaca dipecahkan,
warung yang dibakar, dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita. Nah, ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk memberikan bantuan dan bahkan mungkin penghitungan terhadap korban. Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir 1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin. Ini masih akan kita tunggu karena memang atas kejadian insiden kemarin warga sekitar masih trauma, kita masih menunggu laporan-laporan. Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut. Demikian ya rekan-rekan terhadap yang ini. Oke, jadi yang 5 orang itu memang berada di lokasi yang sama. Jadi bersama dengan si saudara AM yang motornya dicekat di awal. Melihat temannya cekcok sehingga teman yang lain membantu. Kami masih dalami bahwa ada informasi terkait tentang Matel yang 2 orang di TKP dan ada beberapa rekannya juga yang melarikan diri. Ini masih kami dalami. Pak, ini pengeroyokannya itu tangan kosong atau ada senjata tajam, Pak? Saat dilihat dari visum luar, ya, karena pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi, sehingga dilakukan visum luar. Ini luka-luka ataupun itu pukulan dari benda tumpul, artinya tangan kosong, tidak ada menggunakan barang-barang berbahaya lainnya. Sementara itu hasil dari visum, sebenarnya itu adalah dokter yang harus menyampaikan. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Kalau masa sendiri datang dari mana sih Pak? Apakah warga Kalibata atau? Ini masih kami dalamin terhadap masa, dan yang paling utama adalah kami juga berkomunikasi sampai dengan saat sekarang untuk bagaimana menjaga Jakarta tetap aman dan tertib dan bisa situasi bisa dikendalikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.